apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau dengar nggak nih? Ya, ini pahit ini ya. Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya. Ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI, karena MUI cuma kumpulan ormas, fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tontowi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal, ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah. Itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah, kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku. Ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya. Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak, kalau nyetak ada pencetaknya ya, yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank tapi pakai produknya, tuh tanda nggak paham hukum fikih dan kawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un. Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi, ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi?
Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Nauzubillah min dzalik. Yang dianggap ilmu ternyata ketidakmengertiannya. Tidak mengerti itu kalau bahasa kasarnya Pak, jahilun. Tapi kita nggak pakai ya, walaupun sebenarnya begitu. Jadi ulama kita beda pendapat. Saya sudah tanya ke MUI di pusat, ternyata MUI yang mereka masuk ke DSN, Dewan Syariah Nasional, itu ternyata pas dicek dompetnya separuh itu bank konven, tapi dia duduk di Dewan Syariah Nasional yang membawahi bank-bank syariah. Kan aneh. Iya, ternyata ulama-ulama yang yang menganjurkan bank konvensional sendiri juga belum tentu mengharamkan bank ulama yang menganjurkan bank syariah belum tentu juga menganjurkan bank. Nah, begitulah ya. Dia belum move on 100% gitu. Seandainya Indonesia ulamanya serius, ayo kita bareng-bareng tinggalkan bank syariah, bank konvensional. Wah, hancur juga tuh. BUMN itu membawahi beberapa bank. Kalau kita tutup bank, bisa hancur negara ini. Maka bank itu salah satu nafasnya negeri ini. Antum percaya atau tidak? Buat jalan itu kalau gak ada bank gak jadi. Ya, bangun kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri yang Islam, pesantren-pesantren, dan semuanya itu yang Islami. Tanpa bantuan lewat bank gak jadi. Kalau lewat bank ketahuan mana yang gratifikasi, ketahuan nggak? Ketahuan Pak. Tapi kalau pakai kardus, pakai kotak, pakai plastik nggak ketahuan. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, saya mengajak, ayo ulama kita sudah buat bank syariah, ya. Namun jika memang belum bisa meninggalkan bank konvensional, ambil seperlunya, tapi bangun semangat untuk membesarkan bank. Ustaz kok pelimpan? Bukan pelimpan, kan antum aja yang belum move on ya. Saya udah 10 tahun sebelumnya saya nggak pernah pakai bank konven. Tapi karena dapat fatwa dari ulama Darul Ifta itu berani lagi terima beasiswa lewat BNI. Ya, habis itu lewat Mandiri, habis itu lewat apa gitu. Ya, akhirnya kata imam-imam kita di Darul Ifta itu, masyayikh kita, siapa yang terkena perdebatan ini, faliyat fiqallid man abaha. Kalau kamu terjebak dalam satu ini, maka ikutilah ulama yang membolehkannya, biar hatinya tenang. Ini masuk ke khilafiyah. Kenapa dia khilafiyah? Karena bank tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, tidak ada ijma, tidak ada di. Tapi kalau riba ada di Quran, ada di Sunnah, ada di ijma, ada di qiyas. Mengharamkan riba wajib. Menghalalkan riba diperdebatkan. Sampai kiamat nggak selesai. Jangan paksa orang deh, ya. Jangan paksa orang. Ini ambiguitas orang-orang yang anti bank. Kok masih pakai duit? Jangan pakai duit baru antum itu pas gerakan anti ribawinya, ya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang supir dari sebuah bank konvensional. Mau nanya apakah gaji saya termasuk dalam riba? Dan apabila saya zakatkan sudah bersihkah gaji saya? Ya, saya salat nafilah dikerjakan berapa rakaat dan waktu yang dikerjakan kapan? Manfaat dari salat tersebut apa? Maaf ya, satu kertas ini saja cukup untuk saya jawab untuk hari ini. 5 pertanyaan dari sini saja. Yang lain nanti saya inikan di official. Baik, ini kalau Anda ragu dengan sesuatu, maka cari yang meyakinkan. Sudah, itu jelas hukumnya. Awas, hati, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Rumus syubhat itu tanya dulu kejelasannya. Kalau memang tetap gak jelas, maka tinggalkan, itu lebih bagus. Paham ya? Saya kerja Ustaz di bank konvensional, bagaimana hukumnya? Kalau ada ribanya haram hukumnya. Kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ, maka sifat daruratnya muncul. Tapi darurat sifatnya sementara, bukan sementerus. Jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain. Ya ada di bank syariah misalnya, ada yang lain misalnya, silahkan masuk ke situ. Yang ininya kemudian antum kurangi itu persatu sampai dapat yang baru itu, tinggalkanlah yang meragukan di situ. Paham ya?
Bekerja di bank apa dulu deh? Kalau banknya bank yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang baik, bank syariah dan sebagainya, halal kerjanya, silakan. Kalau antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, misalkan ada riba, ada yang tidak baik dan sebagainya, dan antum bisa ini memilih di tempat yang halal, tapi antum memilih di situ karena pertimbangan dunia, ya haram, yang didapatkan juga salah. Ya kan? Kecuali dalam keadaan Anda belum mendapatkan sesuatu yang maksimal, sebagian bisa baik, sebagian belum bisa baik, gitu kan? Maka silahkan ambil sebagiannya, yang tidak baiknya ditinggalkan, tapi dalam rangka mencari yang halalnya sambil berjalan. Ini kaidahnya jelas, ad-darurat tutubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang sampai menemukan yang maksimal di situ sambil nyari. Tapi kalau antum punya pilihan mencari di bank misalnya yang sifatnya baik, hukum Allah diterapkan di situ, dapat di situ misalnya, penghasilannya ada, kenapa mencari sesuatu yang lain? Ya, dan rezeki itu kan nggak berubah. Ya, nggak berubah. Antum sampai meninggal, rezekinya akan segitu-gitu aja. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, lebih daripada itu. Antum sebelum rezekinya diberikan sempurna, nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Antum dapat misalnya kan, yang halal. Ini dapat dengan yang haram. Sama-sama ini 1 miliar, ini 1 miliar. Jadi kalau bisa ngambil dengan cara yang halal, ngapain ngambil yang haram? Yang bedanya cuma keberkahan aja. Keberkahan. Orang kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya banyak diturunkan, dibuka di langit dan di bumi pintu berkah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk satu penduduk negeri bisa selampung nih semua beriman dan meningkatkan takwa. Ya, kerjanya karena iman, salat tidak ditinggalkan, malam-malam tahajud, puasa sunnah dijalankan. Masya Allah, itu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dibuka keberkahan di pintu langit dan bumi. Kalau keberkahan sudah turun, berkah itu artinya sedikit tapi banyak manfaatnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah supaya nggak capek mikir. Rezekinya segitu juga, 1 miliar. Cuman disimpan oleh Allah tuh. Kamu nggak usah banyak mikir ya, nggak usah banyak mikir. Diturunkan dulu misalnya sebulan, taruhlah misalnya cuma 500 ribu. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu butuh, pas butuh ada. Mau beli buah, temennya datang. Beli buah ya, saya aja yang bayarin. Masya Allah. Mau beli makanan, tiba-tiba temennya yang lain datang. Masya Allah. Ya, begitu berharap sesuatu, datang kiriman dari yang lainnya. 500 ribu, awet sebulan nggak dipakai. Masya Allah. Ya, terus ya begitu tuh jalan. Jadi nikmat. Dan hatinya juga nggak mikir macam-macam. Nggak mikir macam-macam. Mau berangkat, temannya datang, ikut saya aja yuk. Masya Allah. Nggak mikirin bensin, nggak mikirin ngelap mobil, nggak mikirin macam-macam, gitu kan? Biasa aja. Kalaupun punya nggak sibuk dia, capek gitu ya. Nggak dalam keadaan lelah, nggak dalam keadaan capek. Ini tidak. Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, nah, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin, walaupun belum tentu dibutuhkan. Makanya, kalaupun yang terlihat sudah banyak, di rekening misalnya sudah ada 500 juta, rasanya kurang aja. Masih ingin terus. Antum modal kerja 10 juta. Dapat keuntungan pertama misal 5 juta. Masya Allah, keuntungan yang kedua misalnya 3 juta. Yang selanjutnya 1 juta. Nah, maaf, menurun atau naik? Tuh, antum bilangnya turunkan, itu bukan untuk turunkan. Barangkali kamu pikirnya terlampau banyak. Dikasih 5 juta, kemarin sholat sunnah ketinggalan. Turuninnya 3 juta dulu gitu kan. Walaupun di atas modal juga. Supaya antum mikir, yang 5 juta aja belum dikeluarin. Masa mau mikirin yang lain? Itu mau kumpulin sampai kapan lagi? Aja begitu terkumpul capek hidupnya. Silahkan cek, orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya nggak akan tenang. Ngitung terus. Ngitung. Tapi tipikal manusia memang pengen kelihatan. Hidup antum 5 miliar misalnya, pilih mana ya? Diberikan sekaligus 5 miliar bisa dipegang begini, atau disimpan oleh Allah. Begitu butuh baru diberikan. Pilih mana? Masa? Umumnya pengen dipegang. Antum belum gajian aja udah sibuk gitu kan. Allah gini. Masya Allah gitu kan. Ya. Istri uang belanja 3 hari lagi belum selesai sudah mikirin gitu kan. Artinya pengen megang, itu sifat manusia. Padahal kebanyakan dipegang capek. Begitu sudah semakin banyak, Masya Allah. Tadinya kalau 100 ribu masuk dompet, udah 100 juta, waduh kebanyakan nih. Simpan 1 miliar, berangkas Bikin berangkas, mau tidur, cek dulu barangkali satu kurang situ, hitungin lagi 1 miliar gitu kan. Sampai subuhnya juga terlambat, tahajud enggak, gitu aja semalaman tidur juga enggak. Capek gitu kan. Ini poin yang barangkali dicek ya. Kalau semakin banyak antum meninggalkan ibadah, pasti ada yang salah tuh. Apa hukumnya dia kerja di Bank Indonesia? Kerja di Bank Indonesia. Apakah juga termasuk ke dalam riba dia? Baik. Dan bagaimana cara kita berkunjung ke rumah saudara kita yang bekerja di tempat riba? Karena bisa jadi dia makanan yang disajikan itu kan dari gaji ribanya tersebut dia. Baik. Baik, cukup.
Ya, cukup. Baik, terima kasih kepada Mbak Allah di Jogja ya. Baik Bu ya, dipersilakan untuk langsung menjawab ya. Baik, bismillah. BI adalah kontrol dari bank semuanya. Jadi fungsinya adalah untuk, kalau tidak salah seperti itu, adalah bukan seperti bank-bank yang lainnya. Dan juga di dalam pemerintahan banyak hal-hal yang secara yakni pelaksanaannya adalah tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi hal itu memang sudah ada di tatanan pemerintahan tersebut, karena untuk kepentingan dan kemaslahatan negara itu menurut pemahaman negara itu sendiri. Dan karena memang negara kita bukan negara yang negaranya kaum muslimin, akan tapi undang-undang di dalamnya adalah bermacam-macam, maka siapapun yang ingin bekerja di negeri ini hendaknya memilih. Pekerjaan banyak yang bersih yang bersih banyak, jadi masih ada pilihan kita untuk mengambil pekerjaan yang bersih, yang tidak ada bau-bau riba, tidak ada bau-bau kezaliman dan sebagainya, masih banyak. Termasuk ya di dalam urusan dunia perbankan, kalau Anda punya ilmu perbankan, maka alangkah indahnya kalau Anda membesarkan bank syariah itu. Mungkin Anda bertanya, bank syariah pun nanti kesananya juga dikontrol oleh BI. Nah, BI itu sebagai pengontrol adalah seperti sebuah, mungkin bisa kita gambarkan seperti negara itu sendiri. Itu sebagai bisa dijadikan perangkat negara untuk menjaga bank-bank yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Maka sebaiknya, hendaknya seseorang itu selagi bisa memilih pekerjaan, pilih yang bersih, tanpa ada sesuatu yang meragukan atau bahkan mungkin ada keharaman, karena haram itu adalah urusannya nanti di akhirat. Nah, jika BI itu adalah namanya saja adalah bank, katanya di situ tidak ada, wallah alam, kita pengen tahu sesungguhnya tidak ada penyimpanan uang di sana dari individu, akan tapi BI itu hanya sekedar mengontrol dan sebagainya, maka itu beda, berarti dia seperti negara itu sendiri, seperti pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada BI bisa saja berantakan. Maka di sini sangat beda dengan bank konvensional. Wallah alam, kita pengen tahu sesungguhnya BI itu seperti apa sih? Karena BI katanya tidak meminjamkan kepada seseorang dan juga tidak seperti itu, akan tapi dia adalah mengontrol semua perbankan. Jika itu adalah yang mengontrol semua perbankan dan bukan meminjamkan kepada seseorang atau mengambil dari seseorang kemudian menjadi dikembalikan dengan ada kelebihannya dan sebagainya, maka BI adalah seperti instansi seperti yang lainnya, hanya namanya saja Bank Indonesia, bisa saja seperti itu. Jadi kita perlu keterangan yang sesungguhnya dari ahlinya ini. Kami mendengar hanya sekedar begitu. Kalau memang kasusnya semacam itu, BI ini adalah hanya namanya saja bank, yang bisa saja dirubah menjadi pengontrol bank Indonesia, bisa saja. BI itu adalah bisa dirubah menjadi judulnya saja, bisa dirubah menjadi pengontrol bank. Ini yang kami dengar, tapi kita perlu kembalikan kepada siapapun yang di BI. Jika BI adalah punya fungsi pengontrol dan tidak meminjamkan dan tidak ada orang punya tidak terima uang dari orang per orang untuk bisa dikembangkan di situ, maka dia adalah seperti pengontrol, alat negara untuk mengontrol keuangan. Jika begitu kasusnya, maka tidak bisa disamakan dengan hukumnya bank konvensional. Jadi di dalamnya adalah memang mengurusi, ya, seperti halnya kalau negara kan mengurusi macam-macam, ngurusi usahanya orang yang macam-macam ini. Berarti ini sifat, berarti di dalamnya adalah ada bank syariat yang diurusi dan ada bank konvensional diurusi, maka maksudnya adalah wilayah syubhat. Tidak bisa kita hukumi haram 100% dan juga tidak bisa kita katakan halal 100%. Maka orang beriman kalau ingin menghindar itu lebih bagus. Tetapi karena ini penting, hanya gelarnya saja bank, tapi bisa saja dirubah menjadi pengontrol atau bagaimana. Itu jika benar kita pengen sesungguhnya. Jika ternyata definisinya sama dengan bank konvensional, ya nggak usah pertanyaan, jawabannya adalah jawaban untuk bank konvensional seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ada cara berkunjung kalau ke rumah saudara. Kalau ke rumah saudara, Anda perlu menjaga perasaan orang yang beriman itu jauh lebih penting. Nah, menjaga hati itu lebih penting. Karohmanya, kehormatan seorang muslim mukmin lebih penting. Jadi kalau memang Anda masih bisa menduga, bahwa di situ hartanya bukan harta dari tempat riba, Ya, maka maksudnya sama subhat. Karena yang disajikan kepada Anda bisa saja yang halal, kan begitu, bukan yang haram. Nah, maka itu adalah subhat. Tapi kalau Anda yakin betul ini adalah dari yang haram, ini loh hasil riba saya, gaji riba saya, gaji kerjaan saya tempat riba, ini loh
kan begitu ya. Ini maka Anda tetap berkunjung ke tempat beliau, akan tapi hindari untuk mengambil makanannya. Kan bisa saja. Anda bisa saja dengan cara apapun ngobrol yang lama, yang asik tanpa harus makan dan sebagainya. Mungkin yang repot Anda dibawa ke rumah makan, harus makan gitu. Anda menghindari. Kalau memang itu dia tidak punya kerjaan lain kecuali Itu. itu. Dan Anda pun tidak perlu banyak bertanya. Selagi masih ada dugaan, ada halalnya, cukuplah. Tidak usah gimana, dari mana ini? Dari riba atau enggak? Itu nyakitkan hati orang. Jadi jangan berlebihan, akan tapi kita perlu waspada, hati-hati gitu saja. Kalau berlebihan nyakiti orang. Sebenarnya, Bu, ini dari mana, Bu? Biarpun itu harta halal, dia akan tersinggung karena Anda bertanya itu berangkat dari ada dugaan. Kan begitu, orang diduga kan nggak enak jadi. Jadi kita perlu mendengar saja perlu mencari informasinya sederhana saja, tanpa harus detail-detail begitu. Ada enggak kerjaan yang lain? Oh, dia punya toko, ya sudahlah. Kayak itu. Jadi jangan setiap orang ditanya ini halal haram ini. Nah, itu bukan itu bertentangan dengan adab yang diajar Nabi dan itu menyakiti.